Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang keganasan Nahdlatul Ulama yang tercatat dalam sejarah. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keislaman yang seringkali dimusuhi oleh pihak-pihak lain. Mulai saat pertama kali berdiri hingga saat ini, Nahdlatul Ulama seringkali mendapatkan musuh, meskipun NU atau Nahdlatul Ulama tidak suka mencari musuh. Keganasan Nahdlatul Ulama telah dicatat dalam sejarah sejak zaman penjajah Belanda hingga kini. Keganasan Nahdlatul Ulama pada masa Belanda yaitu dengan membentuk laskar-laskar santri yang selalu melakukan perlawanan sejak pertama kali penjajah Eropa datang ke Nusantara. Para santri dan kiai yang melakukan perlawanan terhadap penjajah-penjajah Eropa adalah kaum Sunni dan penganut tarekat. Kaum Sunni dan penganut tarekat ini adalah cikal bakal dari Nahdlatul Ulama. Karena kejahatannya terhadap bangsa Indonesia dan umat Islam, penjajah Eropa akhirnya dipukul hancur oleh para pejuang dan diusir oleh Jepang. Keganasan NU yang nomor 2 terbukti pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan beberapa santri ditangkap oleh Jepang karena tidak mau melakukan shikiri atau membungkuk ke arah timur untuk menghormati Kaisar Jepang dan Dewa Matahari. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian ditangkap dan hingga akhirnya dibebaskan karena pemerintah Jepang khawatir dengan perlawanan para kiai dan santri hampir di seluruh pelosok Jawa dan Madura. Jepang akhirnya dibom sekutu dan menyerah tanpa syarat. Keganasan NU pada masa pemberontakan PKI. Karena PKI menyebarkan ajaran ateisme, maka umat Islam mereka anggap sebagai musuh utama mereka, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. PKI telah menghina simbol-simbol Islam, menghabisi para kiai dan santri, meruda paksa santri putri. Bahkan PKI juga melakukan perampasan, eksekusi, pemberontakan, dan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, NU menerbitkan resolusi mengutuk Gestapo pada tanggal 5 Oktober 1965. Dalam resolusi tersebut, PBNU meminta Presiden untuk membubarkan PKI secepatnya. Kemudian, setelah Presiden Soekarno mengesahkan perintah untuk membubarkan PKI, NU bekerjasama dengan rakyat berhasil menumpas PKI. Keganasan NU pada masa rezim diktator. Selepas PKI ditumpas, berdirilah rezim diktator yang tidak suka dengan NU. Rezim ini berkali-kali melakukan intervensi terhadap NU, baik secara organisasi maupun personal para tokoh-tokoh NU. Rezim ini kemudian digulingkan rakyat dan berakhir secara tidak terhormat. Keganasan NU terhadap kaum intoleran atas nama agama. Di Indonesia berkali-kali terbentuk kaum intoleran atas nama agama.
Golongan ini begitu masif menyebarkan paham anti-nasionalisme dengan berbagai cara. Nasionalisme dibenturkan dengan agama, dan NU sebagai ormas keagamaan paling nasionalis tak luput dari fitnah mereka. Kaum intoleran ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Keganasan NU ketika berhadapan dengan kaum imigran. Kaum imigran ini awalnya begitu dihormati oleh masyarakat di kalangan NU. Namun karena suka menganggap remeh orang lain, termasuk Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara, kaum imigran ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Keganasan NU di hadapan neo-khawarij takfiri. Golongan ini atau neo-khawarij takfiri ini sedang naik daun oleh sokongan dana yang sangat besar. Agenda utama mereka adalah mengkritik ulama dan umat Islam yang berada di luar mereka. NU sekali lagi mereka serang secara masif. Amaliah NU mereka nilai sesat, padahal NU adalah kaum muslimin. Anehnya, mereka tidak pernah mengkritik orang-orang di luar Islam. Dan kita tunggu saja apa yang akan terjadi pada golongan neo-khawarij takfiri ini. Karena dalam sejarah, keganasan NU telah berkali-kali terbukti. Demikian diskusi kita kali ini. Dan salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.